Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsudin M, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Takalar, Kabupaten Takalar. Pada video kali ini saya akan memaparkan yaitu tugas koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Kesimpulan peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah yaitu seorang guru harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, membuat keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif. Dalam konteks pendidikan, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Sama dengan disiplin diri, yaitu dapat mengontrol diri atau menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Disiplin positif juga dapat membuat siswa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan eksternal. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seorang guru harus dapat mengidentifikasi siswa apakah dia termasuk pada motivasi eksternal ataukah motivasi internal. Kalau siswa itu motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu berarti masih motivasi eksternal. Sedangkan untuk motivasi internal itu yaitu untuk bagaimana menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah tugas kita sebagai seorang guru, bagaimana bisa memunculkan motivasi intrinsik atau motivasi internal. Kemudian hindari hukuman dan penghargaan yang berlebihan agar mengurangi motivasi eksternal dalam diri siswa. Selanjutnya, posisi kontrol sebagai guru. Ada 5, yaitu penghukum, kemudian sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Seorang guru harus dapat memposisikan dirinya sebagai posisi manajer. Manajer artinya posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan siswa, mempersilahkan siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Guru mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan siswa kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Siswa diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain.
Siswa dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Selanjutnya, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas sangat penting sebagai pondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Langkah-langkah pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, yaitu keyakinan sekolah atau kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Keyakinan sekolah itu membuat pernyataan yang senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Keyakinan sekolah atau kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian keyakinan sekolah harus semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Penerapan segitiga restitusi. Bagaimana guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah, yaitu dengan 3 tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah agar dapat menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan materi budaya positif dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai-nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak, yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dengan menerapkan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh kembangnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Kemudian nilai-nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif, dan dapat mengimplementasikan peran sebagai guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktis. Dengan adanya keyakinan sekolah atau kelas yang sudah disepakati dan dijalankan secara kolaborasi atau bersama, maka budaya positif dapat terwujud. Kemudian terkait dengan visi guru penggerak dengan budaya positif. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terwujudnya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman dan aman dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan merumuskan dan membuat prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di model ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia,
keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul 1.4 tentang budaya positif. Dari konsep-konsep inti ini saya harus memahami dan meresapinya dalam hati, dalam diri untuk mewujudkannya dengan tindakan dan perbuatan dan berbagi praktik baik kepada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan adalah posisi kontrol sebagai guru yang ternyata selama ini saya terapkan hanya pada posisi kontrol sebagai teman dan juga pada teori motivasi perilaku manusia terkait hukuman dan penghargaan. Ternyata penghargaan yang diberikan kepada murid dapat juga berdampak kurang baik. Pertanyaan selanjutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya terapkan, yaitu posisi kontrol sebagai teman. Seharusnya posisi kontrol sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi untuk menangani masalah siswa. Pertanyaan selanjutnya, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Perasaan saya sangat semangat dan termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Selanjutnya, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal yang sudah baik adalah mulai muncul motivasi intrinsik atau internal pada siswa untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi kontrol sebagai guru, yaitu posisi manajer. Selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi yang paling sering saya pakai adalah posisi sebagai teman. Perasaan saat itu adalah diliputi rasa was-was dan khawatir karena siswa dan orang tua selalu berharap dari saya serta konsekuensi yang diterima oleh siswa. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya mulai tenang dan bangga, serta mulai menyadari pentingnya mengembangkan komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri siswa. Pertanyaan selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Iya, pernah, namun hanya menggunakan 2 tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Menstabilkan identitas dengan memberikan pertanyaan. Setiap orang pernyataan. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Sedangkan validasi tindakan yang salah dengan memberikan pertanyaan atau pernyataan, kamu melakukan seperti itu karena punya alasan tertentu bukan? Dan
Atau kamu memilih untuk tidak berbuat lebih fatal lagi, bukan? Pertanyaan selanjutnya, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua atau wali siswa serta mitra kerja agar budaya positif ini tidak hanya dilaksanakan di kelas atau sekolah tetapi juga di rumah dan di lingkungan manapun berada. Demikian video koneksi antar materi, semoga menjadi inspirasi. Terima kasih, salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.